Oke, kembali lagi. Bagaimana istirahatnya? Sudah cukup ya? Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai inverse matrix dan penerapannya dalam transformasi untuk bentuk kelima. Untuk bentuk kelima ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Semisal di sini ada koordinat kartesius, saya membuat cermin miring ya dengan persamaan Y sama dengan X. Nah, lalu saya membuat sebuah titik di koordinat 1,3. Nah, titik ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, seperti biasa kita tarik tegak lurus dari titik 1,3 menembus cermin, maka bayangannya akan terletak di koordinat 3,1. Oke, bisa kita lihat bahwa ketika kita mencerminkan sebuah titik ke garis dengan persamaan Y sama dengan X, maka kita lihat bahwa X aksenya menjadi Y, ya. Kemudian Y aksenya menjadi X-nya. Jadi tinggal bayangannya itu tinggal ditukar. Maka bentuk ini jika kita tulis dalam matriks akan menjadi, nah, X aksen Y aksen sama dengan, nah ini ordo 2x2. Seperti biasa kita cari matriksnya. X aksen adalah Y. Nah, maka di sini kita bubuhkan angka 0 ya, karena di sini yang memiliki nilai adalah yang Y. Maka di sini kita tulis 1, kemudian di baris 2 kolom 1 adalah koefisien X yaitu 1, kemudian di baris 2 kolom 2 kita tuliskan 0. Sehingga jika kita kalikan, maka 0 kali X itu 0 dijumlahkan dengan 1 kali Y adalah Y, ya betul ya. Kemudian 1 kali X itu adalah X dijumlahkan dengan 0 kali Y, yaitu 1X. Selanjutnya kita menuju ke pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke, saya punya koordinat kartesius. Kemudian saya memiliki atau saya akan meletakkan cermin dengan persamaan Y sama dengan min X, ya, dibalik dari slide sebelumnya. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Kemudian saya letakkan sebuah titik di koordinat 2,3. Nah, titik ini akan saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya ketika saya tarik garis lurus dari titik ini jatuh di koordinat minus 3, minus 2. Nah, bisa kita lihat bahwa bayangannya itu dibalik dan diberi tanda min ya. Maka berdasarkan gambar tersebut, bayangan titik A, X, Y adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Untuk X aksen adalah min Y dan untuk Y aksen adalah min X. Dan jika ini kita tulis dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Untuk baris 1 kolom 1 0 karena yang di X aksen di sini adalah min Y, maka di sini min 1. Kemudian Y aksen adalah min X, maka di sini min 1 dan di sini 0. Kemudian kalikan dengan matriks sebelahnya, 0 kali X dijumlahkan dengan min 1 kali Y adalah min Y untuk X aksen. Kemudian min 1 kalikan X dijumlahkan dengan 0 kali Y menghasilkan min X itu untuk Y aksen. Oke, sangat mudah ya. Selanjutnya kita menuju ke refleksi terhadap titik pusat 0,0. Seperti biasa, saya punya diagram kartesius. Kemudian saya letakkan sebuah titik di sini yaitu dengan koordinat 3,2. Ketika dicerminkan dengan titik pusat 0,0, maka saya akan menarik garis lurus dari 3,2 ke 0,0, maka bayangannya akan jatuh di koordinat min 3, min 2. Nah, dengan demikian
Maka titik A, X, Y, jika direfleksi terhadap titik pusat, bayangannya adalah aksen, yaitu X aksen, Y aksen, maka si X aksen adalah min X, kemudian si Y aksen adalah min Y. Nah, bentuk ini kita dapat tuliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut, sama seperti tadi ya. Untuk baris 1 kolom 1, koefisien X adalah min 1. Kemudian di sini untuk baris 1 kolom 2 kita tulis 0. Selanjutnya untuk baris 2 kolom 1 adalah 0. Dan untuk ini koefisiennya adalah min 1. Kita kalikan min 1 kali X, min X, jumlahkan ini hasilnya 0, maka tetap min X ya untuk X aksen. Kemudian 0 kali Y, 0 dijumlahkan dengan min 1 kali Y, min Y. Oke, selanjutnya refleksi terhadap titik pusat P, A, B. Sama, saya punya Kartesius, kemudian saya meletakkan sebuah titik dengan koordinat 3,3, titik A 3,3, kemudian saya cerminkan terhadap sebuah titik sembarang di situ dengan koordinat 1,0. Kemudian kita tarik garis. Nah, maka bayangannya akan jatuh di titik min 1, minus 3 ya. Oke, sehingga kita bisa menuliskan bahwa bayangan titik A, X, Y adalah X aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Untuk X aksennya adalah 2A min X, untuk Y-nya adalah 2B min Y. Maka jika bentuk ini kita tuliskan dalam matriks, diperoleh, pertama-tama kita akan menentukan matriks untuk order 2x2 dulu ya. Nah, kita lihat di sini untuk X aksen kita lihat min X, untuk Y aksen kita lihat min Y. Nah, karena di X aksen adalah min X, maka untuk baris 1 kolom 1 kita tulis min 1, untuk baris 1 kolom 2 0, dan kemudian untuk Y aksen itu min Y, maka kita tulis di baris 2 kolom 1 adalah 0, dan baris 2 kolom 2 kita tulis minus 1. Nah, kemudian kita kalikan dengan X dan Y, lalu dijumlahkan dengan matriks 2A dan 2B ya. Ketika matriks ini dikalikan dengan X dan Y, atas akan menghasilkan min X, kemudian jumlahkan dengan 2A, kita bisa tulis ditukar 2A nya di depan sehingga menjadi 2A min X. Ini juga sama, untuk baris 2 kali kolom 1 akan menghasilkan min Y. Ketika kita jumlah dengan 2B menjadi 2B min Y. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal, karena dari tadi kita menggunakan contoh soal berupa titik. Nah, sekarang kalau misalkan contoh soalnya berupa sebuah persamaan garis, kita akan menentukan bayangannya ya. Nomor 1, bayangan garis 3x min 2y plus 5 sama dengan 0 oleh refleksi terhadap sumbu X adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu mengingat lagi pencerminan terhadap sumbu X. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah Y-nya ya. Maka di sini kita bisa tulis X aksen sama dengan X, kemudian Y aksen, kemudian kita tentukan nilai X-nya, maka X diperoleh sama dengan X aksen. Kemudian untuk Y aksen itu adalah min Y, maka kita tentukan Y-nya. Y-nya adalah min Y aksen. Nah, kita tentukan masing-masing dalam bentuk variabel X dan Y. Nah, jika sudah, kita substitusi persamaan ini ke 3x min 2y plus 5 sama dengan 0. Ya, X-nya diganti dengan X aksen, maka di sini 3 kali X aksen, Y-nya diganti dengan min Y aksen. Nah, karena ini ada min diberi tanda kurung, sehingga langkah selanjutnya kita membuka kurung ya. Tadinya ini min ketemu min jadi positif. Nah, kemudian jika sudah, kita dekatkan
suku-suku yang sejenis. Oh, ternyata di sini sudah sangat sederhana. Maka kita langsung saja menghilangkan aksennya sehingga bayangannya adalah 3x plus 2y plus 5. Oke, hati-hati untuk rumus di sini ya, sesuai dengan refleksi yang diminta di soal. Contoh 2, tentukan bayangan kurva x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis y sama dengan minus 3. Oke, untuk pencerminan terhadap garis y sama dengan minus 3, itu yang berubah adalah yang y ya. Maka kita bisa tulis x aksen sama dengan x itu tidak berubah, sedangkan untuk y aksen sama dengan 2n min y. Maka x aksen sama dengan x, kita balik x sama dengan x aksen, kemudian y aksen sama dengan 2n min y. Nah, di sini karena n-nya adalah minus 3, kita substitusi n dengan minus 3 sehingga menjadi y aksen sama dengan min 6 min y. Kemudian kita tentukan y-nya sehingga kita peroleh y sama dengan min y aksen min 6. Nah, jika sudah, kita substitusi x sama dengan x aksen dan y sama dengan min y aksen min 6 ke persamaan ini ya. Sehingga oke, ini menjadi x aksen kuadrat plus dalam kurung min y aksen min 6 kuadrat. Oke, ini x aksen kuadrat kan menjadi x aksen kuadrat, kemudian ini dikuadratkan menjadi y aksen kuadrat plus 12 y aksen plus 36, kemudian 4 ini kita pindah ke ruas kiri sehingga berubah menjadi min 4. Kemudian kita sederhanakan, yang memiliki suku-suku yang sejenis kita dekatkan. Oke, yang ada variabel x dan y memiliki derajat 2 kita letakkan di depan semua ya. Kita susun. Nah, kemudian ini kita buka kurung sehingga ini 36 bisa kita sederhanakan dengan 4 menjadi 32. Oke, sudah sederhana. Maka kita tinggal menghilangkan aksennya sehingga bayangan menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 12y plus 32 sama dengan 0. Baik, itu adalah beberapa contoh bayangan atau refleksi dari beberapa persamaan ya. Nah, untuk rumus di sini sudah ditentukan di sebelumnya ya, jika direfleksikan terhadap sumbu x yang berubah yang mana, kemudian jika direfleksikan terhadap sumbu y yang berubah yang mana. Nah, ini tinggal melihat rumus-rumus di slide sebelumnya. Kemudian begitu juga dengan yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke komposisi refleksi. Di sini untuk komposisi refleksi berurutan terhadap dua garis yang sejajar. Nah, bisa ditentukan bayangan titik A, x, y oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan B adalah A double aksen dengan koordinat x double aksen, y double aksen. Untuk x double aksen itu tetap ya, tidak berubah karena pencerminan terhadap sumbu x yang berubah itu adalah yang Y. Kemudian y double aksen rumusnya menjadi y plus 2 dalam kurung b min a. Kita ambil contoh di sini. Saya punya koordinat kartesius, kemudian saya punya titik di sini adalah min 1,4. Ini misalkan ini adalah titik sembarang ya, di mana a koordinatnya x, y. Kemudian saya cerminkan terhadap garis y sama dengan 2 ya. Oke, y1 ini saya misalkan sama dengan a ya, maka di sini a-nya sama dengan 2. Nah, maka bayangan min 1,4 ketika dicerminkan dengan y sama dengan 2, maka bayangannya akan jatuh di min 1,0. Nah, min 1,0 ini saya misalkan adalah a aksen, bayangan dari a dengan koordinat x aksen, y aksen. Nah, kemudian a aksen ini saya cerminkan lagi terhadap garis y sama dengan minus 2.
Oke, Y2 sama dengan minus 2 ini saya misalkan Y2 sama dengan B, maka B sama dengan minus 2 ya. Nah, maka bayangan A aksen ini akan jatuh di koordinat min 1, min 4. Oke, ini saya misalkan adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, ini adalah cara manual untuk menentukan bayangan dari A ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan A, kemudian dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan B. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus dalam menentukan Y plus 2 dalam kurung B min A. Oke, kita lihat ya, bahwa jarak dari sumbu X menuju ke titik min 1,4 itu adalah 4 satuan. Nah, kita ya melihat yang Y ya. Oke, saya tulis ini 4 satuan. Kemudian kita lihat jarak dari min 1,4 menuju min 1,4 itu adalah 8 satuan. Karena dia turun ke bawah, maka saya tulis di sini minus 8. Oke. Nah, 4 saya tulis lagi. Kemudian lihat lagi di gambar bahwa minus 8 itu diperoleh dari 4 satuan ini dijumlahkan dengan 4 satuan ini. Maka ini saya tulis minus ya. Oke, minus di sini didapat karena titik ini turun ke bawah ya. Nah, ini saya pecah, minus 4 kurangi minus 4. Oke, kemudian ini saya tulis lagi. Nah, karena di dalam kurung ini memiliki faktor yang sama, yaitu 2, maka saya keluarkan 2-nya, sehingga di dalam kurung tinggal min 2, min 2. Oke, nah bisa kita lihat bahwa 4 ini adalah Y untuk titik asal A, kemudian 2 ini adalah pengali ya, kemudian min 2 di sini adalah cermin dari cermin yang kedua, yaitu Y2 sama dengan minus 2, maka B-nya minus 2 ya. Kemudian A ini adalah cermin yang pertama untuk Y1 sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Nah, maka kita bisa lihat bahwa ini sama dengan ini ya. Maka untuk menentukan Y double aksen untuk komposisi refleksi adalah Y plus 2 dalam kurung B min A. Oke, selanjutnya kita akan menentukan komposisi refleksi terhadap dua garis sejajar, di mana sekarang sejajar sumbu Y. Bayangan titik A, X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan B, maka bayangannya adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah yang X ya. Untuk X double aksen sama dengan X plus 2 dalam kurung B min A, kemudian Y double aksen tetap. Oke, sama seperti tadi kita akan menentukan rumus ini dengan cara saya memberikan simulasi. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya berikan sebuah titik dengan koordinat negatif 3,2. Ini saya misalkan titik asal dengan koordinat X, Y. Akan saya cerminkan terhadap garis X sama dengan minus 2. Atau di sini saya tulis cermin yang pertama yaitu A. Kemudian bayangan dari negatif 3,2 ketika dicerminkan terhadap X sama dengan minus 2 akan jatuh di min 1,2. Oke, di sini saya misalkan A aksen dan koordinat X aksen, Y aksen. Kemudian titik ini saya cerminkan lagi terhadap X sama dengan 1. Nah, ini adalah cermin yang kedua. Maka saya tulis cermin yang kedua itu sama dengan B. Maka bayangan untuk min 1,2 ketika dicerminkan terhadap X sama dengan 1, bayangan akan jatuh di titik 3,2. Kemudian di sini saya misalkan bayangan ini adalah A double aksen dengan koordinat X double aksen, Y double aksen. Oke. Lalu untuk menentukan X double aksen di sini,
kita lihat bahwa jarak dari sumbu Y ke titik min 3,2 adalah 3 satuan. Kanan kiri, maka saya tulis minus 3 ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa jarak dari minus 3,2 ke 3,2 adalah 6 satuan. Di sini saya plus 6-nya positif karena kita bergerak ke kanan ya. Kemudian selanjutnya saya akan memecah si 6 ini menjadi 2 tambah 4 ya. Oke. Kemudian kita lihat bahwa yang di dalam kurung ini bisa kita faktorkan atau memiliki faktor 2. Maka di sini saya faktorkan sehingga di dalam kurung tinggal 1 plus 2. Oke, selanjutnya. Nah, plus ini bisa saya tulis min, kemudian kurung buka min ya. Nah, maka kita lihat lagi bahwa minus 3 itu adalah X untuk titik asal A. Kemudian 2 itu adalah pengalih. Dan kita lihat 1 di sini adalah cermin yang kedua atau si B. Maka di sini saya tulis B. Dikurangi, nah minus 2 ini adalah cermin yang pertama atau saya tulis A. Nah, itu adalah cara untuk menentukan rumus X double aksen, yaitu X plus 2 dalam kurung B min A. Sama ya. Nah, itu adalah komposisi refleksi untuk dua garis yang sejajar untuk sumbu X dan sumbu Y. Untuk selanjutnya sama, kita hanya tinggal melihat rumus yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, saya rasa cukup pertemuan pada kesempatan kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan hubungi saya di email ini atau di nomor WhatsApp di sini ya. Oke, sekian dan terima kasih.